Karena kalau sudah capai 2 miliar, itu mentalnya udah terbangun tuh. Jadi kan sebenarnya perkara menabung dan berinvestasi itu kan masalah mental. Iya, setuju. Gamification-nya kan ketika lu dapetin 12 juta, and then lebih mudah lagi lu dapetin another 100 juta. Udah 100 juta tuh lebih mudah lagi dapetin 500 atau ke 1 miliar. Nah udah 1 miliar, itu kan dia gak diem-diem aja di situ kan. Mungkin dia akan cari portofolio yang lebih keren lagi, lebih tinggi lagi. Dan mudah buat dia mencapai 2 miliar. Udah 2 miliar, mau 3 miliar lebih mudah. Oke. Jadi yang susah itu adalah mulainya. Hai sahabat Wira Aset, ketemu lagi di podcast Bicara Uang bersama saya Sandra. Kali ini kita akan bahas satu topik yang mungkin kalian sering sepelekan ya, atau sering tunda-tunda, yaitu pensiun. Ya betul, pensiun. Nah, mau tahu nggak gimana sih kita mengatur strateginya pensiun dengan aman dengan mempersiapkan 2 miliar untuk bekal kita pensiun nanti. Kita di sini langsung ngobrol dengan Kak Vera, seorang certified financial planner, dan beliau juga merupakan content creator juga dan suka menginspirasi juga melalui konten-kontennya. Dan siapkan saja pensil kalian, catatan kalian, kita di sini akan ngobrol-ngobrol seru dengan Kak Vera dan menyiapkan strategi gimana sih menyiapkan pensiun yang nyaman, aman, dan tenang sehingga bisa mencapai 2 miliar. Halo Kak Vera. Halo Kak Sandra. Iya, dari Makassar ya, jauh. Tapi saya di Jakarta kok. Iya. Tapi dia langsung terbang sini. Betul, ya. harus terbang sini. Baik, kabar apalagi? Alhamdulillah sehat. Ya. Oke Kak, kita langsung aja ya. Di sini kita boleh. ngobrolin temanya tentang pensiun. Mungkin tema yang sering disepelekan atau tidak diutamakan lah sama generasi-generasi sekarang ya. Iya. Atau mungkin orang tua zaman dulu pun nggak terlalu persiapan ya kalau masalah pensiun gitu kan. Mereka persiapannya pendidikan anak, udah pasti kan, gimana untuk naikin income gitu, tapi lupa yang untuk nyiapin pensiun. Iya. Jadi kita di sini mau membawa teman-teman kita yang masih muda nih, biar kita nggak lupa ternyata pensiun itu penting hal yang loh. Penting gitu. Oke, boleh Kak, gimana nih Kak? Iya. Kalau menurut data tuh aku pernah baca, seorang untuk pensiun yang aman dan nyaman tuh perlu 2 miliar gitu ya di akhir masa hidup pensiunnya ya gitu. Dan mengumpulkan 2 miliar itu gimana caranya gitu dari sekarang gitu kan, pakai itu PR-nya sebenarnya. Itu PR-nya gimana tuh Kak? Iya, kita bicara kenapa sih harus 2 miliar gitu loh. Kenapa nggak 1 miliar, kenapa nggak 500 juta atau kenapa nggak 10 miliar gitu ya. Betul. Karena sebenarnya jadi gini, ketika kita pensiun, otomatis kan income berhenti. Betul. Tapi kehidupan kan masih terus berjalan. Sehingga kita masih membutuhkan biaya-biaya kehidupan yang standar nih buat biaya hidup. Nah, itu yang kita setarakan dengan nilai hari ini. Contoh ya. Kenapa kita pakai angka 2 miliar? Karena ketika seseorang hari ini pensiun, otomatis kan pendapatan bulanannya hilang. Dia harus punya pendapatan passive income. Nah, paling mudah kalau untuk orang pensiunan adalah passive income yang kita taruh di tempat yang cukup aman, seperti obligasi atau sukuk. Nah, kalau kita taruh di obligasi 2 miliar, maka menghasilkan kira-kira nih Kak 10 juta per bulan. Jadi kalau untuk hidup hari ini 10 juta cukup nyaman. Mungkin kalau 20 tahun lagi masih sedikit nyaman. Tapi kalau masih kurang, kalau ngerasa wah kakak nggak ngikutin inflasi, kita nggak harus harus menghitung inflasi gitu ya. Mungkin bisa ditambah. Cuma sekarang kita 2 miliar dulu aja deh gitu. Ini dulu aja ya. Betul. Iya. Oke. Dan menurut Kak Vera bisa nggak sih, possible nggak sih kita achieve si 2 miliar itu dengan kondisi kita banyak yang sekarang ya. Kalau let's say orang-orang kerja UMR gajinya, atau ya let's say bisa lah 10 juta gitu, tapi cicilannya 15 juta. Cicilannya 100% gitu ya, gajinya jadi lewat. Habis buat itu cicilan. Apa tuh yang mesti di breakdown berarti ya? Apakah sebenarnya gini, tadi yang Kak Sandra bilang di awal, pensiun itu menjadi barang yang menjadi hal yang ditunda-tunda, betul. Karena masih jauh. Benar. Anak sekarang usia masih 25 tahun, fresh graduate, masuk ke dunia kerja nih, dapat income pertama. Pasti yang dibeli pertama kali apa coba Kak? Begitu ini ya,
Begitu dapat gaji nih ya, apa coba? Gadget, barang-barang branded, lifestyle, nonton konser dulu, ya. atau mungkin traveling dulu, menuhin itu ya, betul. feed IG-nya tuh dipenuhin dulu biar estetik gitu kan. Kasih makan IG dulu gitu. Sampai akhirnya nanti tiba masanya mereka ngerasa, oh iya ya, saya harus nyiapin pensiun. Gitu. Nah, terkadang mereka tuh telat nyiapinnya. Ya. Nah, kapan sih waktu yang tepat untuk nyiapin pensiun? Yang pertama itu ketika kita sadar bahwa perusahaan itu nggak akan mempekerjakan kita selamanya. Itu dulu tuh. Betul. Ya, itu kalau misalnya kita seorang karyawan. Tapi kalau kita seorang pebisnis atau profesional, dokter, pengacara gitu ya, bahwa kita itu nggak selamanya masa kita tuh produktif. Suatu saat ada masa tidak produktif. Iya. Ya. Sehingga ketika kita sadar itu dan kita memulai dengan segera, untuk mencapai 2 miliar itu gampang banget. Gampang dulu nih ya. Gitu ya. Yang penting mindsetnya gampang dulu. Kalau kita lakukan dari sekarang, daripada saat kita masih muda gitu. Tapi ketika waktu berjalan, sekarang kan gini ya Kak ya, waktu gak kerasa ya. Lagi asik-asik kerja tiba-tiba tua gitu. Iya juga ya. Iya ya. Waktu masih muda semangat kerja, tiba-tiba kok tua ya gitu. Tiba-tiba kok pensiun ya gitu. Kalau sudah dari usia 50 untuk mencapai 2 miliar ya cukup berat pastinya gitu. Nah, kalau untuk mencapai 2 miliar usia ideal tuh usia berapa Kak startnya? Oke, kita pakai kalkulator, kita hitung aja ya. Kita real, saya bawa kalkulator nih hari ini ya. Biar kita hitungkan secara real. Kalau sekarang usia berarti berapa nih usianya? Kalau start orang kerja atau yang udah bekerja 10 tahun nih? Yang dari kerja aja deh, biar lebih ringan. Berarti 25 ya. 25 dia pensiun usia 55. Which is berarti dia punya waktu 30 tahun nih. Kalau dia menabung di tempat investasi yang 10% deh misalnya. Dia belikan saham yang cukup stabil lah ya. Misalnya contoh, kalau saya lihat nih, saham Astra deh misalnya. Kalau kita beli secara reguler, itu kenaikannya setiap tahun tuh bisa 10-12%. Stabil ya. Jadi coba kita pakai angka 10% aja nih Kak. Kalau 10% untuk mencapai 2 miliar, itu nggak banyak kok. Kita lihat ya, berapakah? Tiap bulannya. Dan setahun itu dia cukup menyisihkan 11 juta. Berarti sebulan nggak nyampe 900 ribu kan, nggak sampai 1 juta loh. Kalau dia mulai di usia 25. Tapi kalau telat nih, tadi Kak Sandra bilang, kalau dia baru sadar nih, ternyata usia 50 dia baru sadar gitu. Waduh, ampun deh itu ya. Itu kayaknya kelamaan deh sadarnya. Kalau usia berapa Kak? 35 deh Kak. 35 let's say ya, udah 10 berarti tahun kerja. 10 tahun kerja ya, happy-happy dulu. Abis itu baru kepentok pintu, sadar mau pensiun gitu kan. Oke, itu 31 juta per tahun. Wow, 31 juta per tahun. Berarti dibagi 12 berarti sekitar 2,6 juta. 2,6 hampir 3 juta. 2,6 juta. 900 ribu dan 2,6. Mau pilih yang mana Kak? Ya pasti kalau dari nominal 900 ribu. 900 ribu. Berarti mulainya kapan? Tergantung. Udah telat belum kan? Kalau udah telat mau gak mau 3,6. Betul, 2,6. 2,6 ya, 2,6 juta. Itu berarti minimal banget income-nya itu harus berapa tuh kalau 2,6 juta berarti? Kalau usia 35, nah gini, menabung untuk investasi jangka panjang, kalau saya tuh punya namanya metode 3 color of money. Jadi ngelola uang itu semudah mewarnai uangnya. Semuanya nggak buta warna kan ya? Tahu mana uang merah, uang biru, uang hijau, apalagi kalau lembaran ya. Jadi kalau uang merah itu adalah uang yang dipakai buat kehidupan hari-hari nih, yang kita bisa nikmati hari ini. Dari gaji kita hanya boleh 60% Kak. Yang buat kita kehidupan hari ini. Termasuk bayar cicilan. Oh, itu udah termasuk 60%. Termasuk biaya hidup, cicilan, beli gadget baru, liburan, apalagi tuh ya. Nonton, itu cuma 60% ya. Karena itu kan kalau cicilan hanya boleh maksimal 30-35% dari income kita gitu. Yang kedua, untuk investasi itu kita sebut uang biru, itu 20% dari income kita. Ya, jadi kalau gajinya 10 juta ya dia bisa saving untuk investasi investasi masa depan seperti pensiun salah satunya di sini atau mungkin pendidikan anak itu sekitar 2 juta sebulan. Dan 10%-nya itu uang hijau itu buat dana darurat, asuransi dan dana darurat. Asuransi dana darurat. Yes, itu 10%. 10%-nya lagi kemana ya?
Tadi kan 60, 20, 10, 10-nya lagi buat 10-nya lagi buat charity, zakat, infak, sedekah. oke. Biar berkah dong kaya. Iya, dikira boleh buat foya-foya gitu. Enggak ya. Oke. Nah, terus gimana tuh kalau untuk menyadarkan seseorang atau kita apalagi generasi muda tuh kayaknya masih sulit ya memikirkan pensiun. Karena mungkin banyak goals yang pengen dia capai yang lain. sih. Apalagi seiring naiknya gaji, naik juga cicilan-cicilan gaya hidup. Apalagi kalau yang ambisius juga pasti kan pengen memperbanyak sertifikasi, betul biaya juga kayak gitu kan. Nah, untuk biar kita tertampar atau apa ya istilah sadarkan Sino mau pensiun itu apa yang supaya kita semangat gitu nyisihin ya. Pertama nonton podcast ini dulu sampai habis. Iya, berarti udah pasti ya. Jangan, ya itu satu dong. Nonton podcast ini sampai habis ya. Jangan cuma setengah doang ditinggal ya gitu. Karena ketika kita sadar dan kita mau memulainya, itu teman-teman akan jauh lebih mudah dibanding nanti sadarnya belakangan gitu. Jadi ketika sekarang umurnya berapapun, ketika sadarnya sekarang segera memulai, jangan ditunda-tunda lagi gitu ya. Nah, banyak orang di luar sana, kita belajar dari klien-klien saya nih ya, yang baru sadar di usia 50, baru sadar ketika mau pensiun. Nah, mereka itu banyak terlena karena mereka nganggap bahwa pensiun itu adalah urusan perusahaan. Urusan pemberi kerja, urusan pemerintah dengan BPJS TK-nya. Padahal yang pensiun itu siapa? Kita gitu. Itu adalah tanggung jawab kita. Nah, banyak orang ngerasa nanti pensiun ada dapat dari kantor. Kemudian tambah BPJS. Setelah dihitung-hitung, ternyata nih apalagi dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru ini, itu nggak ada apa-apanya dan nggak bisa. Mungkin cuma cukup bisa buat bertahan hidup 5 tahun ke depan gitu. Padahal hidup masih panjang. Nah, dengan kesalahan-kesalahan tersebut, nggak cukup tuh kita mengandalkan perusahaan atau pemerintah dengan BPJS TK-nya. Kita harus siapkan sendiri dengan investasi yang kita mulai dari sekarang gitu. Oke. Kalau ngobrolin orang zaman dulu nih ya, kayak kalau zaman dulu mereka juga nggak aware nggak sih sama pensiun? Ya, karena mungkin kalau PNS sudah ada negara ya. Gitu ya. Kalau yang swasta ya mungkin cukup uang dari perusahaannya kayak gitu ya. Nah, untuk zaman sekarang udah berbeda ya semuanya. Apalagi kalau saya kayak yang milenial gini, nggak mungkin mereka mau kerja di swasta tuh sampai pensiun sampai usia pensiun. Pengennya kerjanya yang kebanyakan freelance kayak gitu. Nah, berarti pensiun itu sangat penting banget. Bisa nggak untuk pensiun itu kita sisihkannya melalui bisa kita beli tanah lah atau beli emas lah atau apa itu bisa nggak sih? Bisa aja sebenarnya. Nah, ini menarik nih pertanyaan kakak. Orang zaman dulu kayaknya nggak mikirin pensiun deh, hidupnya bebe aja gitu kan. Betul. Tapi baik-baik saja, tapi efeknya sekarang banyak sandwich generation. Oke, nice. Karena dulu orang tuanya lupa mempersiapkan masa pensiun. Efeknya kapan? Ya sekarang gitu. Oke. Kok nenek moyang kita kok nggak mikirin pensiun, mereka aman-aman. Nah, karena mereka hidupnya, mereka punya tanah, punya sawah yang bisa menghidupi mereka sampai tua. Sedangkan orang tua Kak Sandra dan saya ini kan hidup di zaman perubahan antara orang zaman dulu sama zaman sekarang nih, daerah industri ini gitu. Ketika mereka pensiun, otomatis kan mereka juga tinggal di perkotaan, nggak punya sawah, nggak punya kebun gitu, mengandalkan pensiun dari perusahaan atau negara, kurang pasti, sehingga jadi beban buat anaknya. Gitu. Iya, make sense. Itu aku nggak kepikiran ke sana sih. Emang benar sih. Ada beberapa case juga dari orang terdekat juga gitu ya, misalnya kayak saudara. Jadi ketika orang tuanya pensiun jadi malah beban ke si anaknya gitu. Jadi kalau kita mempersiapkan pensiun sekarang berarti itu kita juga menyelamatkan anak kita ya. Betul. Kita menjadikan diri kita ada the last sandwich generation. Jadi jangan sampai anak kita jadi sandwich generation lagi gitu. Mengulang kembali susah-susahnya kita, susah-susahnya kita menghidupi 3 generasi sekaligus. Kakak bayangin ya, income 1 UMR tapi yang hidup 3 generasi. Iya, betul, luar biasa. Generasi sebelum kita, yaitu orang tua kita, generasi kita sendiri menghidupi diri, dan generasi yang akan datang itu anak-anak. Di bawah ya. Dengan gaji yang UMR, Masya Allah, luar biasa kan? Iya, kalau kayak gitu, apa ya yang harus dilakukan gitu? Kayak gimana caranya mau capai si 2 miliar ya?
Bisa sih Kak, bisa. Tetap bisa. Dengan, nah ya ini balik lagi nih Kak pertanyaannya nih. Mungkin kalau misalnya kita yang single atau misalnya kita yang udah income-nya oke gitu ya, nyiapin 2 miliar. Kalau kita sadar sekarang tadi 1 juta sebulan ya, atau 900.000 ya. Itu nggak terlalu besar ya. Nah pertanyaannya ini adalah ketika yang ingin mempersiapkan pensiunnya adalah itu seorang sandwich generation. Dengan gaji UMR. Dengan gaji ya let's say ya UMR di atas UMR susah ya, ada atas UMR lah. Gitu itu gimana? Oke. Bisa nggak sih, realistis nggak sih kalau punya goal, punya pensiun sejahtera gitu ya. Sebenarnya goal untuk pensiun sejahtera itu realistis buat semua orang. Itu dulu tuh. Selama dia menyadari, goal itu nggak ada yang nggak realistis selama dia menyadari gitu. Cuma setelah goal ini ada ikutannya namanya konsekuensi. Ya kan? Setelah dia punya goal, saya ingin punya uang 2 miliar pada saat pensiun. Konsekuensinya apa? Kalau dia umur 25, dia mesti nyisin 900.000 atau 1 juta sebulan. Hitungan tadi ya. Hitungan tadi kan. Nah, ketika income kita kurang, ada konsekuensi lagi. Artinya kita perlu menambah income. Betul. Kita harus punya side hustle, kita harus cari nih. Karena sekarang, apalagi kita hidup di Jakarta, kita punya satu income itu nggak cukup Kak. Ya, setuju. Satu nggak cukup aman, yang dua pastinya nggak cukup gitu loh, buat kehidupan kita hari ini. Jadi kita punya banyak sekali side hustle dan banyak sekali peluang-peluang side hustle kalau kita mau mencari gitu. Iya, betul. Apalagi di zaman ekonomi yang udah kreatif ini ya, banyak serba digital. Gitu ya. Peluang tuh berarti banyak banget ya. Itu tinggal kitanya. Iya, di sosial media peluang banyak banget ya. Mengaturnya supaya nggak konsumtif gitu kali, karena yang paling musuh terbesar tuh apa tuh dalam menyisih ini, menyisihkan uang. Iya betul. Sebenarnya kalau lihat nominalnya kan nggak gitu besar ya, nggak gitu besar, tapi kalau untuk tadi sesuai kan Kak, kalau 10 juta 20%-nya aja 2 juta ya, dia 1 juta buat pendidikan anak, 1 juta buat pensiun, selesai. Terus musuhnya apa sih? Gaya hidup. Betul. Nah kadang-kadang uang merahnya nih, karena uang merah itu kan dirasakan saat ini, langsung dirasakan. Contoh nih, kayak orang beli boba, lu rasain langsung manisnya gitu ya, ya enggak? Terus orang beli baju langsung kerasa kerennya, beli handphone langsung kerasa tuh kameranya jadi clear, bagus gitu ya. Beda sama pensiun, beda sama pendidikan anak. Lu nabung sekarang kerasanya nanti 30 tahun lagi, 20 tahun lagi gitu. Nah karena rasanya masih jauh, orang manusia itu kan sifatnya reaktif ya, jadi pinginnya langsung dirasakan karena masih jauh ya, nunda. Gitu. Nah akhirnya uang biru yang 20% ini suka kegeser, suka ketimpa sama gaya hidup. Jadi uang merahnya kebanyakan, jadi nggak bisa nabung. Iya kebanyakan realitanya seperti itu. Betul. Jadi salah satunya harus kita paksa kali ya. Betul, kita harus paksa. Untuk awal-awal nih Kak, apa rekomendasi produk yang buat pensiun? Pertama sebenarnya sih, nah musuh dari investasi lagi ini yang kedua adalah konsistensi. Nah iya itu susah. Iya, musuhnya ada konsistensi. Betul. Misalnya nih kita nih, Kak, aku mau nabung buat pensiun, aku mau beli emas contoh nih ya. Berapa? 1 gram deh 1 bulan gitu. Bulan pertama semangat, bulan kedua masih semangat, bulan ketiga telat, bulan keempat lupa, bulan kelima dilupakan. Tiba-tiba setahun kemudian, udah lebaran aja nih ya. Iya. Apa kabar tabungan emas gue ya? Sudah lupa ya. Udah nggak tahu kalau ternyata punya tabungan emas. Itu sebabnya baiknya kalau buat pemula nih, yang baru belajar konsisten, ambil produk-produk yang bisa di auto debit dari tabungan. Jadi ketika dapat income atau gaji, langsung potong 1 juta atau 900.000 yang tadi dimasukin ke sebuah investasi. Nah, investasi apa yang cocok? Sebenarnya kalau untuk jangka panjang nih, ini kan panjang banget ya. Sebenarnya kita bisa masuk langsung beli saham. Saham bisa. Tapi kalau yang belum paham juga gitu, kita bisa mulai dari reksadana saham. Reksadana dulu deh gitu. Karena reksadana ada manajer investasi yang membantu dia memilihkan saham-saham yang cocok ya. Nah, untuk jangka panjang bisa dia ambil reksadana saham. Reksadana saham dulu. Jadi dan itu kan bisa data debat kan? Bisa data debat. Nanti setelah dia mulai terbiasa konsisten, sudah mengenal portofolio investasi yang mulai banyak nih, sudah mengenal saham atau mengenal yang lain, dia bisa
menambah portofolio lainnya. Oke, berarti berawalnya semua dari habit ya. Habit, betul. Supaya kitanya nantinya terbiasa. Jadi terbiasanya udah pengennya investasi, udah nggak terbiasa pengen beli hal-hal yang baru, gadget baru atau coba sana sini yang baru. Gitu nggak sih Kak? Tapi asik sih Kak itu. Iya itu dia. Oke, nah kalau Kak Vero sendiri ada nggak sih pengalaman klien gitu atau mungkin ada pengalaman pribadi perbedaan antara apakah kita ini tentang mindset ya? Kenapa kalau pengusaha gitu mereka tuh udah entah memikirkan atau memang mereka tuh udah nggak tergantung sama perusahaan atau tergantung sama apa, jadi pensiun mereka tuh sudah terarah. Jadi udah nggak kayak seolah-olah tuh nggak khawatir gitu tentang pensiun, nggak kaget. Kalau pengusaha ya, sebenarnya kalau pengusaha dia punya waktu produktif yang lebih lama daripada karyawan. Iya, itu dulu betul, tuh. betul. Kalau karyawan 55 tahun dia udah pensiun. 56, 58 lah katanya wacananya akan diperpanjang, tapi kita nggak tahu betul. ya. Tapi kalau seorang pengusaha 58 tuh masih muda Kak. Wow, 58 Iya kan? masih muda. Masih ya? muda loh itu. Dia bisa selama dia sehat. Nah, selama dia sehat dan produktif, dia bisa sampai dengan 68 atau mungkin sampai dengan 70. Otomatis ketika waktu produktifnya makin panjang, waktu pensiunnya makin sedikit. Oh, oke. Sehingga beban pensiunnya nggak banyak. Oke. Nah, itu. Yang menarik apakah kita, maksudnya kan beda ya, ada yang levelnya mereka bekerja, karyawan atau pengusaha. Apakah di mindset pengusaha tuh ada nggak sih? Maksudnya Kak Vera ada nggak sih? Misalnya kliennya gitu, misalnya pengusaha. Mereka ada nggak sih nyisihin untuk pensiunnya gitu loh? Oke. Kalau pengusaha lebih ke arah karena dia kan nggak dapat income-nya bulanan ya. Ada sih yang dapatnya bulanan ya. Yang pertama, kalau pengusaha mereka lebih memikirkan ketika mereka dapatkan keuntungan mereka sisihkan sebagai investasi langsung gede ya. Nah, cuma mentalnya pengusaha dia kan bisa tetap produktif selama dia sehat, betul. dan hidup. Nah, gimana kalau dia tidak sehat dan tidak hidup? Pengusaha memitigasi resikonya itu dengan asuransi. Jadi once dia sakit gitu ya, sekarang sakit aja bisa nggak produktif kan, terutama kayak sakit kritis. Nah, dia punya dana yang bisa membackup hidup dia sampai pensiun tiba. Gitu. Itu dengan lifestyle, misalnya dia berapa pengeluaran bulanan pada saat dia mau pensiun. Misalnya saya pengen pensiun di 50 juta sebulan misalnya pengusaha ya. Oke, berarti kan setahunnya itu 600 juta. Setahun 600 juta. Kalau dia mau backup 10 tahun kan dia tinggal beli asuransi 6 miliar aja. Ketika dia sakit dapat 6 miliar dan itulah buat bertahan hidup selama 10 tahun ke depan. Jadi berarti mereka sudah mitigasi atau mempersiapkan dari awal ya. Dari awal. Sebelum itu terjadi ya. Sebelum terjadi. Beda sama yang untuk mindsetnya karyawan juga ada sih yang sadar dan memitigasi resiko juga banyak sih. Udah banyak juga ya, udah aware ya. Sudah aware. Oke. Berarti yang sedari muda ini nih yang harus diiniin. Oke. Nah, selain saham tuh Kak, kalau masih yang takut tentang saham ada nggak produk lain kalau untuk kita mempersiapkan uang pensiun? Oke, karena gini, kalau pensiun itu kan sifatnya panjang dan kita berlomba-lomba dengan satu makhluk namanya inflasi. Betul. Kita kejar-kejaran nih, inflasi sama return of investment itu kan bekejar-kejaran. Kalau enggak, uang kita akan termakan habis oleh inflasi. Nah, kalau ditanya, Kak, kalau lagi belajar nih ya, saham masih takut deh Kak, gitu. Saya mau apa ya? Gini deh, sebenarnya kan ada tahapan-tahapan menabung ya. Nggak harus langsung kita bicara jangka panjang. Orang dibuat senang dulu, jadi dibuat happy dulu dengan habitnya. Kalau kalian baru pengen buka nih, misalnya tabungan rencana aja dulu deh, setahun nih. Coba dipotong, dideduct dari income. Kalau sudah bisa terkumpul 1 tahun, kelihatan nilainya. Wah, ada ya, saya bisa ya memulai, saya bisa loh ternyata dididak 1 juta sebulan. Maka di tahun kedua dia mulai berpikir, oke, apalagi ya, investasi apalagi ya. Nah, mungkin dia baru bisa masuk ke reksadana, belajar di reksadana. Mau dari pendapatan tetap boleh, mau reksadana pasar uang boleh, atau mau langsung reksadana saham juga boleh. Nah, setahun itu kan waktunya dia untuk belajar investasi apa nih yang cocok gitu. Belajar komitmen juga. Belajar mencari portofolio yang cocok terhadap profil resiko dia. Oke. Nah,
ngobrol tentang klien nih, tentang klien. Ada nggak klien Kak Vera nih? Ternyata dia salah strategi. Pada saat pensiun ya. Jadi Strategi, zong ya. Iya, betul, ada nggak kayak gitu? Ada beberapa. Ada. Itu boleh diceritain nggak kayak gimana? Itu Jadi gini, zongnya gini kan. Ini klien sebenarnya sudah usianya mau udah 50 lah. Kalau sekarang sih dia sudah pensiun ya. Tapi pada saat sebelum usia 55, di usia 50 dia berpikir gini, wah saya mau pensiun nih sebentar lagi. Saya nggak mau gaya hidup saya turun. Akhirnya dia mencari investasi yang sangat high risk. Otomatis kan high risk, high return. High return. Yang dicari high returnnya dulu nih. Otomatis resiko juga tinggi dong karena mengikuti. Dan dia masuklah ke kripto. Kripto ya. Nah, di usia yang udah 50 tahun. 50 tahun. Ya. Dia mencoba kripto dengan membesarkan portofolio di kripto, mengambil semua portofolio bahkan berhutang. Untuk berani ya. Iya, dengan harapan kriptonya akan melangit gitu ya. Tapi ternyata kenyataannya hari ini dari modal aja belum balik modal gitu ya. Sedangkan waktu pensiun sudah mendekati. Sudah mendekati nih. Nah, dia 6 bulan lagi pensiun nih sekarang nih. So apa yang dilakukan? Ya saya bilang gini, Pak, portofolio kriptonya tetap aja nggak apa-apa sampai dia balik modal. Tapi Bapak tidak perlu tambah lagi. Karena sudah terlanjur nih, dia kan berharap banyak nih dari si kripto. Tapi yang baru ini yang akan diberikan oleh BPJSTK dan perusahaan jangan dimasukkan di tempat yang sama lagi. Iya, betul. Karena kalau dimasukkan tempat yang sama, returnnya sih kalau lagi hoki bagus ya gitu. Tapi kalau lagi nggak bagus bisa hilang semua. Jadi saya sarankan dia untuk diversifikasi investasi. Diversifikasi portofolio. Yang kemarin di kripto ya sudahlah ya gitu. Harapan mimpi indah mau pensiun sejahtera ya sudahlah ya gitu ya. Tapi untuk yang sekarang diselamatkan di tempat yang aman. Dia masukin obligasi atau sukuk yang memberikan return yang pasti dan tetap. Walaupun tidak besar, saya pikir 5% cukup lah. 5%. Dan itu 10 juta sebulan kalau 2 miliar ya. Iya, 10 juta sebulan. Ya, sesuai inilah ya. Budget kita ke apa? Ini kita uangnya berapa, pensiunnya. Betul. Terus kebutuhan kita. Betul. Per bulannya berapa. Ya. Oke. Nah, kalau misalnya nih Kak, gaji kita, sekarang kita mulai hitung-hitungan kali ya. Boleh. Kalau misalnya usia udah 30 tahun, udah kerja ya, 5 tahun. Gajinya 10 juta per bulan. Target pensiun berarti sekitar umur 55. Berarti 25 tahun lagi. Dengan return investasi 10%. Reksadana saham berarti atau saham ya. Reksadana saham atau saham. Sekarang 35 usianya. 30 berarti 25 tahun lagi. Return 10%. Nah, ketika kita punya gaji 10% tadi seperti tadi ya, uang biru itu kan 20%. Untuk pensiun, sebenarnya kan tujuan investasi nggak cuma pensiun nih ya. Banyak. Dia juga buat pendidikan anak juga mesti nabung, atau mungkin dia suatu saat mau pergi haji umroh juga harus nabung. Nah itu saya anggap setengahnya aja ya, setengahnya ya. Jadi sekitar 12 juta lagi nih tadi nih. Maka yang didapatkan pada saat dia pensiun adalah 1,2 miliar, 1,3 lah, 1,298 miliar. 1,3 lah ya, 1,3 miliar. Ya, gimana caranya nge-push dia jadi 2 miliar? Kan itu kan pertanyaannya kan. Kalau dia sekarang income-nya sejuta, dia harus naikin memang 10 juta. 10 juta. Dia harus naikin income dia atau menggeser tadi, menurunkan gaya hidupnya sehingga porsi investasi lebih gede nih. Nggak 20%, mungkin jadi 30%. Nah pertanyaan, bersedia nggak nurunin lifestyle? Nah itu biasanya lebih sulit ya, nurunin lifestyle ya, gaya hidup. Bisa sih kalau niat ya. Jadi kalau 10 juta lifestyle itu 6 juta lah sebulan. 6 juta sebulan untuk kebutuhan aja. Keluarga. Ya kebutuhan hari itu. Kalau dia nggak punya cicilan aman. Aman ya. Nah kalau itu dia punya cicilan aja 3 juta. Pertanyaannya bisa nggak hidup dengan 3 juta hari ini? Iya. Nggak bisa kalau hidup. Kalau nggak bisa berarti harus cari side hustle, income tambahan. Karena rumusnya cuma gampang sih. Saya punya rumus nih. S sama dengan I dikurangi E. Apa tuh? S itu sama dengan saving. Sama dengan income dikurangi expense. Iya, betul. Jadi kalau dia pingin savingnya lebih banyak, satu-satunya cara adalah salah satu cara adalah nurunin
expense atau naikin income, iya. atau lakukan keduanya. Tapi emang itu sih ya, kayak salah satu itu doang, either income atau cost gitu ya, atau lakukan keduanya. Betul. Oke, kalau aplikasi ada nggak Kak yang bisa bantuin kita untuk ngitungin pensiun tuh? Kalau sejauh Kak Vera lihat aplikasi yang mau ngebantuin kita perencanaan pensiun, kita butuhnya berapa sih kalau ternyata kebutuhan kita tuh tiap bulan adalah 20 juta atau misalnya kebutuhan kita keluarga ya gini ya 15 juta atau 10 juta, kita nyaman dengan pensiun berapa gitu, biar bisa kita hitung sendiri. Ada nggak aplikasi? Paling enak sebenarnya konsul dengan perencana keuangan. Boleh dong, konsul sama saya, boleh nanya. Nanti DM aja di Instagram saya, boleh DM Kak kalau misalnya gaji sekian berapa sih yang Atau kalau teman-teman berteman dengan ChatGPT, boleh tanya ChatGPT. Oh, itu bisa dihitungin. Dia jago banget, detail? Dia pinter banget sebenarnya, asal kita kasih prompt yang benar ya. Iya. Oh, rumus-rumus sudah pasti sudah ada ya di dalamnya. Karena kalau mau ambil sertifikasi kan cost lagi ya untuk bisa mengoperasikan kalkulator ini kan berarti kan ini ya. Harus ambil sertifikasi juga kan. Iya betul, CFP ya. Nah, menurut Kak Vera nih, ngobrolin pensiun lagi nih. Kira-kira untuk kebutuhan di Jakarta, normalnya tuh berapa sih pengeluaran di luar cicilan ya? Bener-bener kebutuhan makan aja sama ya yang penting-penting deh. Itu berapa sih? Berdasarkan survei sih kemarin 14 juta ya. Wow. Padahal UMR berapa? 5,5 gitu ya. Ya itu termasuk sewa rumah sih. 14 itu dengan 14 itu termasuk sewa rumah. Sewa rumah karena dia dianggap tidak punya rumah gitu. Tapi dan anak masih kecil-kecil. Ya. Jadi anak masih sekolah, kebutuhan-kebutuhan lainnya. Nah, itu 14 juta. Nah, kalau untuk kita pensiun sendiri yang kita hitung itu apa aja? Nah, ketika sudah pensiun, kita hitung nih, anggota keluarga kita sudah pada selesai semua belum nih studinya? Pasti kan kalau udah pensiun, anak udah harusnya anak udah lulus. Berarti ya? Kan hanya kebutuhan dia, istri bersama pasangan, tagihan-tagihan, dan juga air, listrik, gitu ya? Air, dan kebutuhan dasar. Kan udah nggak jalan-jalan lagi. Iya. Betul. Paling ini sih Kak. Ketika kita pensiun, terutama karyawan ya, pada saat mereka kerja kan mereka dibayarkan oleh kantor dan dibayarkan semua fasilitas kesehatan, asuransi kesehatan. Pada saat pensiun banyak mereka yang akhirnya kaget dan mereka nggak sanggup pakai BPJS. Padahal sebenarnya BPJS kan juga cukup oke ya. Karena itu mereka banyak yang akhirnya membeli asuransi kesehatan. Iya. Nah, untuk menjaga agar pelayanan kesehatannya seperti pada saat mereka bekerja. Iya. Padahal kita tahu asuransi kesehatan yang bagus, yang sesuai dengan yang semua dibayarkan itu kan nggak murah kan. Betul. Nah, termasuk ketika mereka harus membayar asuransi kesehatan, itu adalah bagian dari kebutuhan bulanan mereka. Harus dihitung juga di situ. Iya. Bayar asuransi kesehatan minimal bayar BPJS deh. BPJS ya. Yang 100.000 itu. Ya. Kalau nggak nyaman ya beli asuransi kesehatan. Itu. Jadi kalau kira-kira itu seputarnya. 10 juta bisa 10 juta bisa untuk hidup di Jakarta. Sebenarnya 5 juta sih cukup ya kalau mau sederhana ya. Tapi kalau mau kayaknya lumayan lega sih 10 juta. 10 juta. Berarti dengan hitungan 10 juta itu nggak macam-macam ya. Iya, benar-benar yang makan, listrik, air gitu ya. Seenggaknya kita nggak pusing ya untuk tiap bulan kita hidup gitu ya. Ya transport sedikit lah kalau mau kemana liburan sedikit gitu ya. Ya berarti betul dong Kak, 10 juta 10 juta sekarang kan nggak mungkin nanti 10 juta berikutnya kan 20 tahun lagi. Berarti emang yang harus kita punya adalah pas kita pensiun 2 miliar itu ya, angka 2 miliar ya, itu paling rendah. Batas bawahnya 2 miliar ya. Karena pada saat 20 tahun lagi kan mungkin nggak 10 juta. Iya. Tapi kalau kita hitung sekarang nanti stres ya. Iya, 2 miliar dulu aja deh. Karena kalau sudah capai 2 miliar, itu mentalnya udah terbangun tuh. Jadi kan sebenarnya perkara menabung dan berinvestasi itu kan masalah mental. Iya, setuju. Gamification-nya kan ketika lu dapetin 12 juta, and then lebih mudah lagi lu dapetin another 100 juta. Udah 100 juta tuh lebih mudah lagi dapetin 500 atau ke 1 miliar. Nah udah 1 miliar, itu kan dia gak diem-diem aja di situ kan. Mungkin dia akan cari portofolio yang lebih keren lagi, lebih tinggi lagi. Dan mudah buat dia mencapai 2 miliar. Udah 2 miliar, mau 3 miliar lebih mudah. Oke. Jadi yang susah itu adalah mulainya.
Mulai dan yang tadi tuh ya mungkin 100 juta pertama. Betul, 100 juta pertama atau dulu deh, 50 juta pertama gitu ya. Udah gitu naik 500 juta pertama atau 1 miliar pertama. Udah selanjutnya mah. Kayaknya memang harus ada program deh ya. Harus dari ada kantor lah atau dari mana yang memaksakan yuk bareng-bareng nih. 50 juta pertama, ini pertama gitu. Sebenarnya kita sebagai karyawan itu kan sudah dipotong. Ini kalau karyawan ya, sudah dipotong untuk BPJS TK. Iya udah 2%. Nah, dan juga biasanya sih dari perusahaan diminta untuk mengambil namanya DPLK. Iya betul. Dana pensiun lembaga keuangan. Itu sukarela sih sifatnya. Tapi ada beberapa perusahaan yang memaksa karyawannya. Iya. Gue kasih deh nih gitu. Tapi nanti potong langsung masuk ke DPLK ya gitu. Berarti tapi menurut Kak Vera betul lebih efektif kalau kita sisihin dari sekarang tanpa kita menunggu. Kan ada juga tuh. Ya udah deh nunggu nanti uang pensiun dari situ baru kita olah atau kita taruh di mana. Iya. Ya kalau untuk gampangnya kayak misalnya obligasi, udah pasti dapat 2%. 5% gitu. Cuman masalahnya kan tiap orang uang pensiunnya itu pertanyaannya pastikan sama perusahaannya apakah pada saat mereka pensiun dapat 2 miliar. Iya. Itu juga. Baru mau ditanya karena kayak jarang ya, mungkin udah level yang direksi kayaknya ya, bisa dapat 2 miliar. Oke. Nah, nih Kak, gimana caranya mengubah satu kebiasaan keuangan dari anak muda yang bisa berdampak untuk masa depan nanti, terutama pensiun? Anak muda ya khususnya ya. Karena yang paling banyak godaan tuh kayaknya anak muda. Kebiasaan strict on budget sih kalau menurut aku. Tadi yang uang merah, uang biru, uang hijau. Kalau kita strict on budget bahwa oke, saya punya uang belanja hari ini hanya boleh 60%. Ya kita strict aja di situ. Ya, saya ada satu metode yang saya pakai dan workout namanya Kakebo. Apa tuh? Bukan Kanebo ya. Kakebo. Kakebo itu adalah salah satu metode pengelolaan keuangan, pengelolaan anggaran keluarga dari Jepang yang sudah ratusan tahun. Dan dia simple banget, dia cuma pakai kertas, nggak usah pakai alat-alat atau metode khusus gitu, cuma pakai kertas. Itu menyadarkan kita kemana aja sih uang kita tuh pergi. Oke. Gitu. Nah, dengan seperti itu kita terbiasa dengan pola pengeluaran, pola budgeting. Nah, misalnya itu jadi treatment kita ketika misalnya Kak ternyata pengeluaran aku lebih dari 60% nih gitu, gimana aku mau nabung? Ya, berarti kita harus treatment dulu nih. Treatmentnya gimana? Treatmentnya dengan kita harus tahu uang kita kemana uang kita tuh pergi. Itu dulu. Dengan metode Kakebo. Dibudgeting, terus kemudian kita hitung, termasuk sekecil-kecilnya bayar parkir 2.000, jajan cilok 5.000, kita catat semua. Nah setelah itu kita lihat, wah gila gue boros banget ya ternyata. Bulan depan sadar, oh iya saya boros, saya mau mulai nih diet keuangan, mulai lagi, nanti lama-lama kok terbiasa kok. Oke, jadi budgeting nulis ya, kita catat ya, mencatat pengeluaran. Itu sih yang jarang dilakukan orang pada umumnya sih, betul. Oke, dari situ jadi kita tahu itu dulu deh, kita catat penting, dulu mana yang nggak penting, gitu dan strict on budget dah itu. Strict on budget. Nanti mungkin kalau dengan catatan jadi kita sadar sendiri ya. Oh ternyata ngapain ngeluarin duit ke yang ini. Iya, gue beli ini mahal banget ya ternyata ya, kagak guna juga gitu. Bener-bener jadi tersadarkan ya. Oke. Nah, untuk bedanya antara nabung buat pensiun sama nabung buat tujuan jangka panjang, gimana cara kita nyisihinnya? Strateginya gimana? Let's say mungkin produknya sama atau produknya kita bedain. Jangka panjangnya berapa lama nih? Nah, jadi kalau misalnya kita bicara investasi jangka panjang, itu investasi satu dari horizon time-nya dulu nih. Kalau pensiun kan ketahuan, oke dari waktu kita sekarang sampai masa produktif kita kapan. Kalau karyawan di 55 nih, berarti berapa tahun lagi nih menuju 55? Nah, itulah masanya. Tapi kalau tujuan jangka panjang lainnya, contohnya apa nih? Misalnya aku mau beli rumah atau mau DP rumah 10 tahun lagi. Nah, itu kan sudah ketahuan tuh ya. Bisa di portofolio yang sama, bisa di investasi yang sama atau di investasi yang berbeda nih, tergantung masanya. Gitu. Tapi kalau saya sih lebih suka don't put your egg in one basket. Jadi kalau kita udah coba satu reksadana saham, mungkin kita beli sahamnya langsung di sini atau mungkin kita masuk ke portofolio yang lain.
Kalau menurut Kak Vera, kalau misalnya kita kan pasti hidup banyak tujuan ya. Itu banyak mau maksudnya. banyak iya. Iya betul, banyak mau. Kayak bisa pengen beli rumah, pengen buat pendidikan anak, belum lagi pensiun. Itu harus tiga-tiganya sekali jalan gak sih? Atau satu-satu dulu nih? Tergantung budget. Nah itu dia, balik lagi. Nah kalau budgetnya cuma pakai priority. Oke. Jadi ketika budget kita tadi itu uang birunya kan, itu kan semuanya masuknya uang biru ya, uang investasi ya. Kita mesti gimana sih? Kita mesti mulai mana yang mesti didahulukan gitu ya. Betul. Ketika kalau semua punya uang sih semuanya bisa dilakukan secara bersamaan. Kalau enggak, kalau buat saya mana yang lebih prioritas? Sebenarnya yang jangka waktunya paling cepat dulu nih. Kalau semuanya penting ya. Nah, yang cepat misalnya, yang paling cepat nih buat pendidikan anak nih, karena pendidikan anak tuh cuma 10 tahun lagi, kalau pensiun masih lama. Oke. Bukan berarti pensiunnya dihilangkan, tapi mungkin porsinya dikecilin dulu, nggak apa-apa, sampai kita bagi dengan pendidikan anak. Sampai pendidikan anak selesai, baru kita gedein porsi investasinya. Untuk pensiun. Jadi tetap berjalan, cuman yang pensiun kita sedikit dikecilin dulu. Kalau terpaksa ada yang harus prioritasin lebih dahulu. Nah, cuma gini nih Kak, ini menarik nih. Banyak orang yang lagi asik-asik berinvestasi atau nabung, tiba-tiba terjadi resiko. Pensiun tuh ada dua kan. Pensiun pada saat usia 55, atau pada saat masa berakhir, atau pensiun yang dipercepat. Iya betul. Nah bisa aja dong, ternyata pensiunnya dipercepat nih. Pensiun dari dunia ini maksudnya. Itu perlu mitigasi resiko. Di mana? Di uang hijau. Beli asuransi jiwa. Gitu. Itu penting banget ya. Buat kalian yang punya maunya banyak, tujuannya banyak, beban hidupnya juga banyak gitu ya, belilah asuransi jiwa. Karena itu satu-satunya harapan yang bisa mewujudkan cita-cita kalian kalau kalian sendiri nggak bisa wujudkan cita-citanya. Iya. Seenggaknya nggak jadi beban buat yang kita tinggalkan ya. Iya. Minimal anak tetap jadi sekolah gitu kan, minimal istri tetap punya tabungan pensiun, minimal orang tua tetap bisa kita berikan nafkah walaupun kita nggak ada. Nah ini menyimpang nih ya, ngomongin jiwa ya. Asuransi jiwa ini menarik nih Kak. Nah selama ini kan asuransi jiwa yang harus punya suami ya. Iya. Biar istrinya pinter Kakak. Nah, kalau menurut pandangan Kak Vera gimana? Atau klien banyaknya begitu nggak sih? Atau emang harus dua-duanya yang punya nih? Life insurance harus dimiliki sama orang yang sebagai pencari nafkah utama itu. Yang pencari nafkah utama. Karena ada efek dampak resiko finansial dari situ. Ketika dia nggak ada, otomatis kan income-nya juga ikut nggak ada sama dia. Nah disitulah insurance dibutuhkan. Kalau istrinya bekerja dan itu berpengaruh kepada pengeluaran atau anggaran keluarga, ya baiknya diasuransiin. Diasuransiin juga. Kalau jiwa ada yang bersatu dengan kesehatan atau pisah itu? Ada yang bersatu, ada yang pisah. Dan baiknya? Baiknya dipisah. Karena jiwa itu bisa selamanya. Kalau asuransi kesehatan kan mungkin besok ganti perusahaan, di sini di cover, kita bisa tutup. Betul. Itu satu sesi sendiri kalau ngomongin itu nggak selesai nanti. Iya, enggak. Ini kan tentang pensiun aja. Ini agak melenceng dikit. Karena kan selama ini takut nih kalau laki suruh ada asuransi jiwa, ntar di kalau ada apa-apa ya pengen terjadi apa-apa sama saya kan gitu. Tapi ternyata kan harusnya penting gitu kan. Oke, kita bahas pensiun lagi nih. Kalau misalnya Kak Vera lagi usia 30-an nih, atau mungkinnya baru-baru bekerja terus income-nya ya, lebih pilih nyiapin pensiun atau beli mobil dulu? Harus milih ya? Iya. Dua-duanya boleh nggak? Boleh juga sih. Tapi ini disuruh pilih dulu nih. Harus pilih dulu ya. Jadi gini, kadang kita tuh harus memilih ya. Padahal kita pengennya dua-duanya ya. Nah sebenarnya kalau harus memilih, kalau ada nggak yang bisa ada alternatifnya? Contoh nih, kalau mobil ada nggak alternatifnya? Sementara waktu, misal nih kita bisa pakai kendaraan umum, kita bisa pakai taksi mungkin, taksi online. Kalau ada alternatif lain yang lebih murah ya. Misalnya kalau beli mobil berapa sih? Misalnya cicilannya let's say 3 juta gitu ya. Tapi ternyata kalau dia pakai angkutan umum dia cuma 1 juta nih. Berarti kan lumayan 2 jutanya. Iya. Bisa buat diinvestasikan gitu. Jadi selama masih ada alternatif lain yang lebih murah dan ekonomis, ya kenapa kita nggak pakai itu? Dan kuncinya adalah berarti harus sabar kali ya.
Mindful kali ya. Iya, itu yang nggak di banyak orang. Harus mindful. Kita sadar penuh, hadir utuh di sini kini bahwa ini sumber daya yang gue miliki segini loh gitu. Jadi nggak perlu overthinking juga. Tetangga sebelah udah beli mobil baru, gitu. Teman udah jalan-jalan ke Maldives, nggak usah juga gitu ya. Iya, itu benar. Pikiran itu yang mesti diluruskan. Apa? Pakai kacamata kuda. Yang penting target kita yang in the long term itu tercapai. Ya. Oke, terus bagusnya sih nggak milih ya Kak ya, dua-duanya ya. Iya, dua-duanya kalau bisa ya. Benar juga sih Kak. Atau bisa dua-duanya kita pakai side hustle. Iya. Atau investasi, mungkin targetnya beli mobil jadi 5 tahun lagi gitu ya. Benar. Investasinya bertumbuh, returnnya bisa sebagian buat beli mobil juga bisa. Mobil. Oke. Tapi tetap yang paling penting pensiun harus. Iya, karena investasi sih ya. Kalau kita bicara mobil itu kan barang konsumsi sebenarnya. Betul. Benar. Yang akan habis. Harganya akan habis, ya. Sedangkan investasi kan akan grow. Iya. Balik lagi ke mindset. Oke, 3 kebiasaan kecil Kak yang bisa bantu kita untuk supaya dapat 2 miliar pertama. Chill. Pertama ya, kecil. Strict on budget dulu tuh ya, pakai aturan yang warna merah, biru, hijau tuh ya. Jadi untuk investasi sisihkan kira-kira 20% nih dari penghasilan kita untuk berinvestasi. Yang kedua, kalau kita nggak cukup konsisten, kita minta bantuan nih sama produk untuk konsisten menabung atau berinvestasi. Minta di auto debit. Reksadana bisa di auto debit, gitu kan, banyak juga bisa di auto debit. Atau mungkin kita pakai produk-produk tadi itu kayak DPLK juga bisa di auto debit, cuma returnnya nggak terlalu besar juga di DPLK. Dan yang ketiga, kebiasaan kecil yang ketiga adalah jangan menunda. Itu dulu. Anak muda ini suka nunda nih Kak. Iya. Belanda masih jauh soalnya. Kiamat masih jauh. Kiamat masih jauh gitu ya. Jadi kesannya karena nggak kelihatan di depan mata. Betul. Jadi tarsok gitu. Betul. Termasuk menyiapkan dana pensiun. Iya betul sih. Iya tapi benar sih Kak. Kenapa kalau misalnya anak muda tujuannya pengen beli misalnya mobil atau apa, itu kan harganya udah mahal ya. Mereka tuh semangat ya, bisa ngumpulinnya ke sana mungkin karena barangnya terlihat gitu ya. Dan kelihatan keren kan. Iya. Kalau kita punya saldo 1 miliar kan kita nggak mungkin pamerin. Iya. Di Instastory kan nggak mungkin kita pamerin. Iya. Jadi ada yang jahat gitu ya. Iya betul juga sih, karena itu sesuatu yang terlihat. Tapi gini, ketika kita punya tabungan pensiun, kita lebih tenang hidupnya. Gitu. Kita lebih damai. Dibanding kita punya semua barang-barang yang tadi gitu, tapi dengan hasil mengutang atau mencicil dan setiap bulan kerjanya hanya dari menutupi satu hutang ke hutang lain, pasti hidupnya nggak lebih tenang. Iya. Bukannya nggak boleh nggak belanja ya? Iya, betul. Tapi usahakan budget dan jangan cicil. Betul. Gitu ya. Oke. Jadi sebenarnya yang pertama kan tadi budgeting, terus kemudian disiplin. Dan yang terakhir ini lebih ke arah tadi tuh dimulai sekarang, dimulai dari sekarang, nggak usah ditunda, maksudnya mulai dari sekarang. Nah, kadang-kadang kita perlu mengorbankan juga hal-hal yang nggak penting dalam kehidupan kita ini, gitu. Kita mulai meminimalisasi apa sih pengeluaran yang sebenarnya nggak penting. Contoh nih, kita subscribe sesuatu, itu kan kadang-kadang dipakai, kadang-kadang enggak, yang premium itu loh Kak, gitu. Kadang-kadang dipakai, kadang-kadang enggak gitu ya. Kalau memang cuma sedikit-sedikit pakainya, mendingan kita lepas aja itu. Lumayan soalnya. Kalau dikumpulin kan bisa buat menabung, berinvestasi. Iya, betul. Dan apa nih kalimat motivasi dari Kak Vera untuk teman-teman sini yang masih suka menunda-nunda investasi pensiun atau yang masih terpengaruh gitu kan. Sebenarnya permasalahan adalah gimana kita strict on the goals kita ya, jangan terpengaruh. Ada barang yang menarik itu kita ikut beli ya, goalsnya lupa lagi deh. Biar terhilang dari noise yang terlepas dari noise yang seperti itu. Nah apa nih Kak motivasinya, sarannya apa untuk closing statement kita nih? Untuk closing statement, pertanyaan terakhir. Iya, terakhir ya, janji ya. Janji. Jadi gini, ada 2 orang, ditutup dengan cerita ya. Boleh. Ada 2 orang, namanya Pak Siap sama Pak Telat.
Pak Siap mereka dan Pak Siap dan Pak Tlat ini lulus dari universitas yang sama-sama bekerja di perusahaan yang sama dan sama-sama mendapat gaji yang sama. Pak Siap dia bilang oke, saya akan menyisihkan 1 juta per bulan dari gajinya dia untuk diinvestasikan di tempat investasi 10%. Oke, dan nanti akan dipakai pada saat pensiun. Dan benar pada saat pensiun dia punya uang sekitar 2,1 miliar. Nah, melihat habit sahabatnya, Pak Tlat ngomong setelah 10 tahun kemudian, karena di awal-awal Pak Tlat ini, nantilah ngapain sih, kita kan happy-happy dulu lah ya, kita senang-senang dulu gitu, nantilah kita masih muda nih, nanti usia 35 baru kita mulai. Nah ternyata ketika di usia 35 dia memulai dengan jumlah yang sama, dia cuma dapat 1/3-nya. Jadi di usia pensiun dia cuma dapat 700 jutaan. Jadi ketika sama-sama di usia 55, Pak Tlat agak kaget. Temannya kok dapatnya 2 miliar 2,1, sedangkan dia cuma dapat 700 juta. Iya, lebih besar. Pasti 3 kali lipat. Karena apa? Waktu. Jadi aset itu selain uang, selain rumah, tanah, adalah waktu. Buat kita yang masih muda, kita punya aset banyak banget. Waktunya masih panjang, mulai dari sekarang. Oke. Jadi itu ya cerita penutup yang sangat insightful juga sih Kak. Jadi benar-benar sih waktu ya. Iya, waktu itu sangat berharga. Betul. Oke, thank you banget ya Kak Sama-sama. Vera untuk hari ini waktunya yang sudah diluangin. Sama-sama Kak tentang Sandra, ngobrolin thank you banget pensiun. nih, seru banget ya. Iya seru, nanti next kita ngobrolin yang lain ya. Nggak boleh. Tentang banyak sih perencanaan keuangan, strategi apa yang harus kita lakukan supaya hidup kita lebih bahagia kali Kak ya. Lebih mindful. Lebih mindful. Oke. Nanti kita bicara financial mindful. Itu paling penting karena mindset itu is number one menurutku ya. Oke, sahabat Mira Asset, berikut tadi ya kita udah ngobrol dengan Kak Vera dan kita juga pasti tahu tabungan pensiun itulah sangat penting yang selama ini kita sepelekan dan gak banyak ya cicilan yang harus kita siapkan. Kalau kita mulai dari sekarang dan kita bisa budgeting dari sekarang, kita bisa mengelola income kita dari sekarang dan semuanya serba terarah dan pensiun kita nanti bisa nyaman. Oke sahabat Mira Asset, demikian podcast Bicara Uang kita kali ini dan jangan lupa teman-teman kalau di sini yang mau investasi di reksadana atau saham bisa di aplikasi M-Stock. Di situ kalian bisa berinvestasi saham, ada fitur Maya atau artificial intelligence-nya dan kalau misalnya reksadana untuk persiapan pensiun nanti itu bisa di Navi. Oke, demikian podcast Bicara Uang kali ini. Sampai bertemu di podcast Bicara Uang berikutnya dengan narasumber juga yang menarik dan materi juga yang sangat lagi hype. Oke, thank you. Bye-bye.